1, 2, 3, come on. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis protein yang terdiri dari anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Glenn Valentino Pogalat. Saya Sari Sulastia Manise. Nama Aprilia Citra Sondak. Nama saya Tiffany Montong. Saya Krista Angelia Mangosa. Saya Gloria Sampo. Jadi, apa itu protein? Protein atau asal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Selanjutnya, persyaratan keamanan, mutu, dan gizi formula pertumbuhan. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang pengawasan formula pertumbuhan. Formula pertumbuhan mengandung protein tidak kurang dari 3 gram per 100 kcal dan tidak lebih dari 5,5 gram per 100 kcal dengan mutu protein setara dengan kasein atau dengan jumlah protein lain. Yang lebih besar jika mutunya kurang dari kasein. Mutu protein tidak kurang dari 85% mutu kasein. Yang selanjutnya adalah metode penetapan kandungan protein dalam bahan pangan. Yang pertama, metode kualitatif. Yang pertama terdiri dari reaksi Santo protein. Larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzen yang terdapat pada molekul protein. Jadi, reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Jika kulit terkena nitrat berwarna kuning, hal tersebut terjadi karena reaksi Santo protein. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh reaksi Hopkins-Kuhl, yaitu triptofan dapat berkondensasi dengan beberapa aldehid dengan bantuan asam kuat dan membentuk senyawa yang berwarna. Larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Kuhl yang mengandung asam glioksilat. Reaksi ini dibuat dengan asam oksalat dan serbuk magnesium dalam air. Selanjutnya, reaksi Milan. Reaksi Milan adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila reaksi ini ditambahkan dengan larutan protein akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya reaksi positif ini untuk fenol-fenol karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna. Protein yang mengandung tirosin akan memberikan hasil yang positif. Selanjutnya, reaksi nitroprosida, yaitu natrium nitroprosida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus SH bebas. Jadi, protein yang mengandung sistein akan memberikan hasil positif. Gugus SS pada sistein apabila direduksi juga akan memberikan hasil positif. Yang terakhir ada reaksi Sakaguchi, yaitu reaksi yang digunakan adalah naftol dan natrium hipobromid. Pada dasarnya reaksi ini akan memberikan hasil positif apabila ada gugus guanidin. Jadi protein yang mengandung arginin akan menghasilkan warna merah. Selanjutnya metode kuantitatif. Yang pertama, metode Geldahl. Metode ini merupakan metode sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Cara ini digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis adalah kadar nitrogennya.
Analisa protein cara Jeldal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses destruksi, proses destilasi, dan tahap titrasi. Yang pertama, tahap destruksi. Pada tahapan ini, sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon. Hidrogen teroksidasi menjadi CO, CO2, dan H2O. Sedangkan nitrogen atau N akan berubah menjadi NH4, 2SO4. Untuk mempercepat proses destruksi, sering ditambahkan katalisator berupa campuran Na, 2SO4, dan HGO atau 20:1. Yang kedua, tahap destilasi. Pada tahap destilasi, amonium sulfat dipecah menjadi amonia atau NH3 dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Agar supaya selama destilasi tidak terjadi superheating ataupun pemercikan atau timbulnya gelembung gas yang besar, maka dapat ditambahkan logam zinc atau Zn. Amonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh asam klorida atau asam borat 4% dalam jumlah yang berlebihan. Yang ketiga, tahap titrasi. Apabila penampung destilat digunakan asam klorida, maka sisa asam klorida yang bereaksi dengan amonia dititrasi dengan NaOH standar atau 0,1 m. Akhir titrasi ditandai dengan tepat perubahan warna larutan menjadi merah muda dan tidak hilang selama 30 detik. Bila menggunakan indikator PP dengan rumus persen N sama dengan kali N kali NaOH kali 14,008 kali 100%. Apabila penampung destilasi digunakan asam borat, maka banyaknya asam borat yang bereaksi dengan amonia dapat diketahui dengan titrasi menggunakan asam klorida 0,1 n dengan indikator BCG tambah MR. Akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru menjadi merah muda dengan rumus persen N sama dengan kali N kali HCl kali 14,008 kali 100%. Setelah diperoleh persen N, selanjutnya dihitung kadar proteinnya dengan mengalihkan suatu faktor. Besarnya faktor perkalian N menjadi protein ini tergantung pada persentase N yang menyusun protein dalam suatu bahan. Selanjutnya, kelebihan metode Jeldal. Yang pertama, digunakan secara luas di seluruh dunia dan masih merupakan metode standar dibandingkan metode lain. Yang kedua, dapat diaplikasikan pada semua jenis makanan. Yang ketiga, tidak mahal jika tidak menggunakan autosystem. Yang keempat, akurat untuk protein kasar. Yang kelima, dapat dimodifikasi untuk mengukur jumlah kecil protein. Dan yang keenam atau yang terakhir, sifatnya yang universal, presisi tinggi, dan respondusibilitas, baik membuat metode ini banyak digunakan untuk penetapan kadar protein. Untuk kelemahan metode Jeldal, yang pertama, mengukur total N organik termasuk yang bukan protein. Yang kedua, memakan waktu hingga 2 jam. Yang ketiga, protein yang berbeda memerlukan faktor koreksi yang berbeda karena susunan residu asam amino yang berbeda. Yang keempat, menggunakan reagen-reagen yang sangat korosif dan prosesnya yang lumayan berbahaya. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat spektrofotometer visible 1 unit,
tabung reaksi 8 buah, tabung geldal 4 buah, pemanas geldal 1 unit, alat distilasi 1 unit, biuret 50 ml 1 buah, Erlenmeyer 250 ml 5 buah, spatula 2 buah, kertas timbang, batu didi 15 buah, gelas ukur 25 ml 1 buah, pipet tetes 2 buah, dan corong gelas 1 buah. Untuk bahannya, larutan H2SO4 pekat, garam geldal, larutan asam borat, dedak atau pakan ternak, bakso, larutan protein standar, Aquades, dan larutan HCl 0,02N. Kemudian untuk prosedur kerja, yang pertama, destruksi. Timbang sampel dan garam geldal dan masukkan ke dalam labu destruksi. Yang kedua, masukkan H2SO4 pekat 20 ml dan batu didi ke dalam labu destruksi. Kemudian, rangkai alat destruksi. Kemudian melakukan proses destruksi sampai warna larutan dalam labu menjadi biru bening. Dan yang terakhir, dinginkan larutan dan tambahkan 100 ml Aquades. Destilasi. Yang pertama, menyiapkan alat destilasi. Yang kedua, menambahkan NaOH 30% pada alat destilasi. Yang ketiga, memasangkan labu destruksi pada alat destilasi. Yang keempat, memasangkan destilat, yaitu berupa asam borat 2%, 100 ml, yang ditambahkan indikator campuran. Yang kelima, penambahan larutan NaOH 30% hingga volumenya kurang lebih 200 ml. Yang keenam, menutup aliran NaOH, kemudian menyalakan steam. Destilasi berjalan sampai destilat bervolume 200 ml. Yang ketujuh, mematikan steam, kemudian buka aliran keluar dan mengeluarkan NaOH. Yang terakhir, mematikan steam, kemudian buka aliran keluar untuk mengeluarkan NaOH. Tahap destilasi. Yang pertama, menyiapkan larutan HCl dalam biuret dan bakukan dengan larutan boraks. Yang kedua, menitrasi destilat dengan menggunakan HCl. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan warna merah muda. Metode Lowry. Metode Lowry mengkombinasikan pereaksi biuret dengan pereaksi lain yang bereaksi dengan residu tirosin dan triptofan dalam protein. Reaksi ini menghasilkan warna kebiruan yang bisa dibaca di antara 500 sampai 750 nm, tergantung sensitivitas yang dibutuhkan. Akan muncul puncak kecil di sekitar 500 nm yang dapat digunakan untuk menentukan protein dengan konsentrasi tinggi, dan sebuah puncak besar di sekitar 750 nm yang dapat digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi rendah. Kelebihan metode Lowry. Yang pertama, sangat sensitif. Kemudian yang kedua, 50-100 kali lebih sensitif. Yang ketiga, 10-20 kali lebih sensitif dari UV absorption method. Yang keempat, kurang dipengaruhi oleh turbiditas sampel. Yang kelima, lebih spesifik. Dan yang keenam, sederhana sehingga dapat dilakukan 1-1,5 jam. Setelah itu, saya akan membacakan kekurangan dari metode Lowry. Untuk kekurangan dari metode Lowry ini ada 3, yaitu yang pertama, warna bervariasi dihasilkan pada protein yang berbeda. Yang kedua, warna tidak terbatas pada konsentrasi protein dan dengan senyawa fenol dapat membentuk warna biru sehingga bisa mengganggu hasil penetapan. Yang ketiga, reaksi dapat dipengaruhi oleh sukrosa, lipid, buffer fosfat, monosakarida, dan heksoamin. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ada labu ukur, gelas beker, tabung reaksi, spektrofotometer, pipet, vortex, pilius, kuvet, Aquades, pereaksi Lowry A, pereaksi Lowry B, sampel pereaksi fenol. Kemudian yang terakhir prosedur kerja.
Prosedur kerja terbagi atas 3, yaitu yang pertama, prosedur pembuatan larutan standar protein. Untuk pembuatan larutan standar protein, yang pertama menimbang padatan protein murni sebanyak 0,0292 gram, kemudian larutkan dengan Aquades pada gelas kimia. Setelah itu masukkan pada labu ukur 250 ml, lalu menanda batasi. Lalu mengambil 0,1 ml, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, dan 1 ml, kemudian masukkan pada tabung reaksi. Kemudian menambahkan Aquades sampai volume total 4 ml, lalu menambahkan 5,5 ml per reaksi Lowry A, kocok dan diamkan selama 15 menit. Setelah itu menambahkan 0,5 per reaksi Lowry B, kocok dengan cepat. Lalu diamkan selama 30 menit sampai muncul warna biru. Untuk prosedur yang kedua, yaitu pelarutan sampel. Untuk prosedur pelarutan sampel yang pertama, menimbang sampel sebanyak 3,0248 gram, kemudian larutkan dengan 50 ml Aquades pada gelas kimia. Setelah itu menyaring dan mengambil filtratnya. Kemudian memipet 0,5 ml larutan sampel atau filtrat. Lalu menambahkan Aquades sampai volume total 4 ml. Setelah itu menambahkan 5,5 ml per reaksi campuran, kocok dan diamkan selama 15 menit. Setelah itu menambahkan 0,5 per reaksi fenol, kocok dengan cepat. Lalu diamkan selama 30 menit sampai muncul warna biru. Setelah itu untuk prosedur yang ketiga, yang terakhir yaitu pengukuran larutan standar protein. Untuk pengukuran larutan standar protein dan sampel, yang pertama, memasukkan belangko dan larutan standar tengah, kemudian melakukan uji panjang gelombang maksimum didapat pada lambda sama dengan 670 nanometer. Kemudian mengukur belangko dan autoserokan pada alat. Lalu mengukur dan mencatat absorbansi setiap konsentrasi standar. Lalu membuat kurva standar dari hasil pengukuran tersebut, dan yang terakhir mengukur dan mencatat absorbansi sampel. Baiklah, presentasi kami telah berakhir. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Production.